Oke ya, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Mantap ya. Oke, aman ya guys ya, Mbak Bunda Liza. Oke, Mbak Najwa. Iya, terlambat aku guys karena pulangnya telat ya. Oke, siap Mbak Tia, Mbak Najwa ya, Mbak Ivani, Mbak Aish ya. Oke, siap ya, Mbak Dul, Mbak Aini. Oke ya. Oke, teman-teman semuanya, kita belajar dulu, belajar di kanal ini. Semoga bisa menjawab keraguan di antara kita ya. Oke, siap ya, Mbak Mimi, Mbak Yeyen. Oke ya, Mbak Ismah. Oke ya, Mbak Siti Aminah. Hello, siap Mbak Neti. Oke ya, Mbak Dance Ismi. Mbak Cucu, Ustaz ya. Ibu saya di kampung bertanya tentang kodo sholat. Kalau kodo sholat itu kalau ingat aja Mbak, kalau nggak ingat nggak bisa. Ustaz ya, kalau wudhu basuh bagian wajib aja plus telinga, apakah sah wudhunya sah? Nggak basuh telinga nggak apa-apa, hanya 4 bagian yang dianjurkan dibasuh ketika wudhu. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kalau semacam telinga itu tidak wajib basuh ya ketika teman-teman dalam keadaan berwudu ya. Ustazah duduk nyelender telelap saat tidur batal nggak? Iya, kalau nyender batal. Jadi kalau teman-teman mau sholat dalam keadaan kalau teman-teman dalam keadaan berwudu, teman-teman jangan nyender. Kalau nyender itu membatalkan. Ya, atau teman-teman baring di atas sejadah sehingga pinggul teman-teman itu nggak nempel lagi ke bumi gitu ya, maka itu batal. Tapi kalau cuma tidur gini-gini doang, nah itu tidak batal. Namanya tidur ayam kalau bahasa kami. Tapi kalau nyenyak batal ya. Kalau zikir 100 kali tapi kita baca 33 kali, nggak apa-apa, is oke. Zikir itu sunnah aja ya teman-teman ya. Siap ya. Ustazah, zakat fitrah harus dengan beras yang dimakan sehari-hari. Beras yang kita makan sehari-hari. Zakat fitrah nanti ada masanya, itu beras yang kita makan sehari-hari aja. Ya. Beras yang kita makan sehari-hari aja. Ya. Iya, Ustazah, kalau habis wudhu terus dilap boleh nggak? Habis wudhu dilap nggak jadi masalah ya guys. Tidak ada kemakruhan untuk itu. Kalau keputihan wajib sholat nggak sih? Kalau teman-teman keputihan, teman-teman mesti cebok loh sebelum ngambil wudhu. Setelah teman-teman cebok, ya udah teman-teman silahkan sholat seperti biasa. Sebenarnya cebok itu tidak rukun wudhu, tapi bagi teman-teman yang guys, kok aku ngelek ya dengan diriku sendiri enggak kan? Tapi bagi teman-teman yang keputihan, teman-teman usahakan berwudu ya. Oke, aku ngelek lagi guys. Suaranya beda. Oke, aman ya. Oke, aku keluar dulu deh. Oke, kita lanjut ya. Sholat selalu lalai. Gimana biar rajin sholat? Sholat itu bukan soal rajin dan tidaknya ya. Sholat itu adalah soal kewajiban kita guys. Jadi teman-teman, sholat atau tidak itu soal kewajiban. Memang al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, caranya adalah kalau dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan ibadah itu. Ya, jadi mau malas tetap aja kerjakan karena itu kewajiban ya. Oke, jadi nggak bisa. Kalau ibadah sunnah bisa kita kalau semangat aja. Nah, kalau semangat kita sholat sunnah. Kalau enggak ya enggak, itu bisa. Kalau sholat wajib nggak bisa ya. Ustazah lagi sholat baru 1 rakaat, cucu nangis, batal nggak sholatnya? Gendong aja mbak, nggak ada masalah. Misalnya nih kita lagi sholat, terus ada cucu dekat dengan sejadah kita. Waktu sujud sambil berdiri bawa aja dia. Berdiri kemudian ruku, iktidal, waktu sujud letakkan lagi. Atau misalnya kita lagi sholat, kemudian duduk cucu hampir jatuh dari kasur, kembalikan dia pada tempatnya, lanjutkan sholat, nggak ada masalah. Ya, karena ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil ketika sholat. Suatu ketika baginda Nabi pernah suatu ketika menjadi imam lama kali sujudnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ramah sujudnya? Maka Rasulullah berkata, tadi Hasan Husain cucuku bermain di pundakku. Aku biarkan dulu mereka main, puas baru aku lanjutkan sholatku. Ya,
Ustazah, kalau misalnya rawatib kita kerjakan qobliyah aja tanpa ba'diyah, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat ada yang ketuk, ketuk pintu, boleh dibatalkan nggak? Kalau dia mengucapkan salam dan dia tamu, sementara kita lagi sholat sunnah, boleh batalkan. Tapi kalau sholat wajib, silahkan dilanjutkan. Puasa tidak sahur, itu bagaimana? Sahur bukan rukun puasa. Sahur itu hanyalah sunnah puasa. Jadi puasa tanpa sahur nggak apa-apa. Baik saat puasa sunnah maupun saat puasa wajib. Nggak apa-apa. Cuman sayang aja. Karena dalam sahur ada berkah. Dalam sahur pun membedakan diri kita dengan orang Yahudi ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih sahur walaupun dengan 1 gelas air putih. Ustazah, iya. Nenek kakek saya non muslim, bagaimana cara bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka? Dalam hal muamalah boleh ya, kasih dia rezeki, kasih dia uang, sedekah sama dia. Kemudian asal jangan menyentuh wilayah agama. Datang ke rumah dia itu nggak ada masalah ya. Nah, datang ke rumah dia atau kasih dia sesuatu yang dia suka nggak ada masalah ya. Wajib sahur walaupun nggak makan nasi ya tidak wajib. Sahur sunnah. Sahur tidak wajib ya, jadi sahur itu cuma sunnah saja. Jadi nggak sahur nggak apa-apa sih sebenarnya, oke? Ustazah, saat puasa tidak kumur untuk menghindari keraguan, boleh. Kumur-kumur bukan rukun wudhu. Kumur-kumur itu cuma sunnah wudhu. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kumur-kumur, pada saat di hari Ramadan atau di luar Ramadan sebenarnya sama aja. Kumur-kumur itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Ustazah, saya punya was-was, ada kucing pipis depan jalan dekat rumah. Lah jemuranku di dalam rumah najis gak ya? Kalau sekedar was-was abaikan, kalau fakta tinggal dicuci ulang ya. Ustazah, iya. Tolong jelaskan sujud syukur. Oke, sujud syukur itu sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya kita dapat nikmat nih, dapat kabar, hey kamu naik jabatan loh, kayak gitu kan. Nah maka kita spontan aja sujud, nggak ada masalah. Sujud aja, disunahkan menghadap kiblat, disunahkan berwudu dulu. Kalau nggak pun nggak apa-apa, sujud aja. Ketika kita sujud, kita baca, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Udah gitu aja sujud syukur. Tapi kalau teman-teman berada, misalnya nih kita mendapatkan nikmat saat kita lagi di mobil, lagi nyetir, kan gak mungkin kita langsung sujud lagi nyetir, ya. Maka teman-teman boleh sujud syukur setiap habis sholat kalau mau. Kalau mau aku sarankan sujud syukurlah setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Langsung sujud setiap habis sholat. Baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu teman-teman langsung zikir dan doa, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, sholat awabin rakaat keduanya baca apa? Sama aja, rakaat 1, 2, 3, dan 4 boleh. Jadi awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat berarti 2, 2, 2. Nanti dia kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja. Nah setiap rakaatnya sangat dianjurkan untuk teman-teman membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali, Mbak Fitri. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke. Sedekah untuk nenek non-muslim yang meninggal dunia nggak bisa. Jadi kalau ada non-muslim meninggal dunia, teman-teman hanya boleh mengucapkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka teman-teman hanya bisa mengucapkan itu. Maka teman-teman tidak bisa mendoakan dia agar dia mendapatkan keberkahan, agar dia dilapangkan kuburan, itu nggak bisa. Oke, Ustazah, kalau baca Al-Quran pas ada surat sejadah, kita ucap sujud syukur itu ya Ustazah, beda. Itu namanya sujud tilawah.
Kalau sujud tilawah beda. Kalau teman-teman baca Al-Quran yang ada tanda sejadahnya, itu namanya sujud tilawah atau sujud sejadah. Bacaannya bukan bacaan sujud syukur. Bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Nah, itu ada di dalam video kita. Teman-teman boleh lihat sekali-sekali ya. Ustazah, duit sedekah subuh ditabung lalu dikasih ke orang tua. Boleh tidak? Tentu boleh. Kalau sedekah subuh dia bebas aja. Mau dikasih ke orang tua, ke tetangga, ngasih makan kucing ya, traktir makan kawan, bebas aja kalau sedekah subuh itu. Oke, Ustazah, cara witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah gitu aja, sholat 1 rakaat. Oke. Sujud syukur setelah selesai doa silahkan, gak ada masalah. Tapi biasanya lebih suka lupa aja. Bagusnya langsung setelah selesai salam ya. Ustazah, iya kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, clear ya. Tapi aku jemurnya di dalam rumah. Kalau dalam rumah aman ya Mbak. Ustazah, saya hobi naik gunung. Saya sholat di atas gunung. Tapi saya jamak. Kalau lebih dari 85 kilo boleh jamak. Kalau kurang dari 85 kilo tidak boleh jamak ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Wanita kalau mau pakai parfum, maka teman-teman pakailah parfum yang non-alkohol. Makanya kita selalu rekomendasikan parfum non-alkohol. Supaya teman-teman hijrah ke parfum non-alkohol. Oke? Ustazah, iya gitu ya. Apalagi? Ustazah, apa bedanya mandi junub sama mandi jinabat? Sama aja. Sama dengan apa bedanya sholat isyrok dengan sholat syuruk? Sama aja. Ya kan? Ustazah, sholat istikharah berapa rakaat? Istikharah itu 2 rakaat boleh. Istikharah itu sholat yang dilakukan kalau kita ragu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita ragu, wah ini saya tes PNS atau enggak ya? Tes PNS atau enggak ya? Tes PNS atau enggak ya? Ya udah istikharah aja. Siang dan malam boleh, enggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh udah terkumpul, dikasihkan ke anak, boleh. Pokoknya sedekah itu adalah apapun yang kita berikan untuk orang lain. Dengan niat karena Allah. Jadi tidak boleh untuk diri kita. Misalnya sedekah subuh untuk modal usaha kita, itu enggak bisa. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu nggak bisa. Sedekah subuh untuk bayar umroh kita itu nggak bisa. Jadi sedekah subuh itu untuk bayar hutang orang boleh. Sedekah subuh untuk umrohkan orang boleh. Yang penting untuk orang ya. Lagi puasa obat tetes mata syubhat. Bila perlu jangan lakukan takut masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kispray baju sholat cari yang non alkohol. Udah banyak kita spill yang non alkohol, harga juga terjangkau, teman-teman tinggal beli loh padahal. Oke. Ustazah, iya. Sholat hajat kapan dilaksanakan? Oke, teman-teman perhatikan sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Ada 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun, siang dan malam. Yang teman-teman bisa lakukan kapanpun, siang dan malam. Oke. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua adalah hajat. Yang ketiga adalah istikharah. Yang keempat adalah sholat tahiyatul masjid. Yang kelima adalah sholat wudhu. Itu bisa kapanpun siang dan malam. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi. Sholat taubat itu kapan sih? Sholat hajat itu kapan sih? 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Kapan dilakukan? Siang dan malam boleh. Yang penting jangan di 3 waktu haram sholat. Ya, jadi jangan habis asar, jangan habis subuh dan 12 tepat. Mau dilakukan habis duha silahkan. Sebelum duha silahkan. Setelah tahajud silahkan. Sebelum tahajud silahkan. Bahkan setiap 10 sholat sebelum sholat fardu boleh. Misalnya sebelum subuh sholat taubat, sebelum zuhur sholat hajat, sebelum asar sholat istikharah, why not? Gak ada masalah. Oke. Ustazah, ziarah kubur ke orang tua lagi haid boleh gak? Nah kalau ini perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh. Oke.
Akikah setelah dewasa, kalau teman-teman udah dewasa, yang mengakikahkan itu adalah tugas orang tua. Kalau orang tua tidak mengakikahkan, teman-teman tidak perlu mengakikahkan dari sendiri. Ada dalilnya, tapi kekuatan dalilnya tidak terlalu kuat mengakikahkan diri sendiri. Lebih baik teman-teman pergi ke kurban aja, ya. Oke. Apa hukum ketika qori sedang membaca Al-Quran di sawer? Nggak apa-apa, is okay. Ya, qori kita sawer, kita sedekah kepada orang yang beriman, nggak apa-apa. Yang pertanyaannya adalah apa hukumnya sedekah kepada orang yang joget? Apa hukumnya nyawer orang-orang yang joget-joget seksi? Itu baru masalah. Karena dia melakukan dosa, nah teman-teman melakukan dosa yang sama jadinya. Kalau mau sedekah sama dia, silahkan. Tetapi jangan saat dia berjoget seksi. Ya, sekedar sedekah di luar konteks itu. Besok datang ke rumahnya, kasih dia sesuatu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan pada saat dia sedang melakukan perbuatan itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Oke. Istri minta cerai dilaknat oleh Allah 500 tahun. 500 tahun. Istri minta cerai dilaknat oleh Allah kalau minta cerainya adalah untuk kepentingan dunianya. Tapi ada hal-hal yang dibolehkan menggugat cerai dalam agama Islam, Pak. Kalau Bapak baca lagi buku nikah, yaitu seorang istri boleh menggugat atau meminta ketika dia tidak ikhlas, ketika dia tidak dinafkahi, dia boleh untuk melakukan gugatan itu. Jadi tidak abghadul halal indallah at-talaq, sesuatu yang Allah cintai, tetapi sesuatu yang Allah izinkan tapi tidak dibolehkan, tidak dianjurkan adalah talak. Tapi Islam agama yang manusiawi, ya. Jadi tidak rekomendasi untuk menggugat, tapi gugatan dibolehkan pada hal-hal yang sejalan dengan syariat. Oke. Ustazah, iya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau kurban belum akikah katanya tidak boleh, tidak benar itu. Akikah itu sunnah, kurban itu sunnah. Akikah itu tugas orang tua, kurban itu tugas kita. Teman-teman tidak usah khawatir, nanti nanti saya akan sampaikan lagi tentang kurban ketika dekat-dekat hari kurban kita kupas tuntas. Investasi saham haram atau tidak tergantung. Kalau teman-teman ngerti emiten yang teman-teman beli, boleh. Nanti dividen yield-nya teman-teman boleh zakatkan. Capital gain-nya teman-teman boleh zakatkan. Saham nggak ada masalah. Yang penting harus tahu apa yang teman-teman beli dan dibaca laporan keuangannya. Ya, Ustazah, iya. Setelah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu gimana? Ya, dianjurkan 11 kali. 3 kali juga nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu adalah misalnya sholat subuh rakaat kedua, sholat zuhur rakaat keempat. Apa doanya? Ada yang ingat? Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, ini doanya guys. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Bacalah 11 kali di sujud terakhir, ini bagus. 3 kali juga boleh. Apa artinya? Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka punya masalah, dari gaya-gaya nulisnya kayaknya penuh masalah. Nah, teman-teman baca ini di sujud terakhir. 11 kali, 3 kali, 7 kali, oke. Ya. Ustazah, iya. Allahumma rzuqni makhraja ya. Siapa Ridho? Yang mana tuh ya? Oke, talak dalam keadaan emosi sah nggak? Menurut Imam Syafi'i sah, teman-teman. Nggak ada orang talak lagi liburan. Nggak ada orang talak lagi jalan-jalan ke Paris. Nggak ada. Talak itu lagi emosi. Saat emosi itulah dikontrol. Oke, siap Mbak Najwa. Ustazah, saya belum pernah haji. Tapi saya badalkan haji lewat orang lain. Oh, kalau orang lain yang membadalkan boleh. Tetapi kan orang yang membadalkan dan melakukan itu udah haji kan? Gak apa-apa. Nah, misalnya kita mau umrohkan orang tua. Pergi ke travel, bayar. Nanti yang membadalkan itu orang yang sudah pernah umroh. Haji juga gitu, boleh. Tapi jangan kita yang menghajikan, kan kita belum haji. Kita bayar, nanti orang yang akan menghajikan. Paham gak teman-teman? Orang yang sudah berhaji yang menghajikan. Paham gak? Paham ya? Ustazah, zakat penghasilan dibagi-bagi anak yatim janda tua.
Hey. Zakat tidak boleh ke anak yatim, guys. Anak yatim bukan salah satu salah satu orang yang berhak menerima zakat, guys. Jadi zakat itu nggak boleh ke anak yatim. Kalau teman-teman mau zakat ke orang fakir yang tidak bekerja, atau ke orang miskin yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, ya. Jadi nggak bisa teman-teman zakat ke anak yatim, ya. Oke, ya, yang boleh badal haji hanya orang yang udah berhaji. Yang boleh badal umroh hanya orang yang udah berumroh. Jadi kalau kita datang ke travel, minta badalkan, itu nanti yang membadalkan orang yang sudah umroh dan berhaji. Oke, siap Mbak Bunda Rosi. Kalau mau akikah anak udah besar. Jadi akikah itu umur 7, 14, 21 hari. Itu sunnah muakkad. Setelah itu sunnah biasa. Sampai kapan? Sampai dia balik berakal. Kalau nanti dia udah balik, lebih baik kurbankan saja, ya. Kalau ke panti asuhan nggak bisa. Zakat tuh nggak bisa ke panti, guys. Zakat itu nggak boleh untuk anak yatim. Orang-orang yang berhak menerima zakat tidak ada di antaranya anak yatim. Hanya bisa untuk fakir, orang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Saran aku teman-teman, cari orang terdekat dulu. Kan ada aja tuh ya teman-teman ya, entah sepupu kita, ponakan kita yang miskin atau anak dari ponakan kita, anak dari sepupu kita gitu ya. Cari aja orang susah, zakat aja ke dia. Kasih dia rutin, penghasilan 10 juta, kasih dia 250.000. Ya, setiap bulan, kan selesai. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh bebas. Nah, itu kan zakat tuh. Zakat itu zakat untuk janda. Tergantung dia miskin nggak. Janda kaya nggak bisa dizakatkan. Kita yang dibaliknya zakatkannya nanti kan. Kalau janda miskin boleh. Tapi bukan karena jandanya ya guys. Hello, bukan karena jandanya, karena miskinnya guys. Ya, fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Intinya karena dia miskin. Nah itu kalau zakat guys, nggak boleh ke anak yatim guys. Nah beda dengan sedekah. Sedekah itu bebas, mau ke anak yatim, janda kaya, janda mampu, janda setengah mampu. Ya itu oke, nggak ada masalah. Kalau sedekah ya. Kalau sedekah bebas, orang kaya, orang miskin boleh. Tapi kalau fidyah boleh ke anak yatim yang penting dia lemah ya. Kalau untuk Palestina bisa zakat fisabilillah ya. Anak pesantren bisa zakat fisabilillah ya. Waktu di pesantren dizakatkan terus oleh masyarakatku karena aku di pesantren fisabilillah ya kan. Walaupun dia mampu, dia boleh dizakatkan karena fisabilillah. Umroh kita dulu atau orang tua dulu? Kita dulu guys. Perhatikan ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol lonceng, like, dan videonya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Umroh kita dulu atau orang tua dulu? Dia gini guys ceritanya guys. Kalau dalam hal dunia, boleh orang lain duluan. Contoh, misalnya aku lapar mau makan, di depanku ada orang lapar. Aku duluan aja lah dulu, kamu aja dulu. Itu boleh guys. Contoh lagi, misalnya aku lagi motoran gitu. Ada nenek-nenek yang jalan, aku sama ponakan. Aku bilang sama ponakan, nenek tuh aja nak yang di sini, aku jalan aja. Itu boleh. Kalau dalam hal dunia, boleh orang lain duluan. Tapi dalam hal akhirat, jangan orang lain duluan guys. Karena kita butuh pahala guys. Nanti kalau kita lagi sholat, mukanya cuma satu, ada orang mau sholat, gak usah kita ngomong, kamu aja lah dulu, aku nanti aja. Jangan, kita duluan. Kalau misalnya kita lagi baca Quran, ada orang yang mau baca Quran juga, kita duluan. Makanya kalau umroh, kita duluan, baru umrohkan orang. Haji, kita duluan, baru hajikan orang. Kita di dunia ini aja guys, yang sayang-sayangan. Di akhirat nanti kita saling berebut pahala, karena kita butuh pahala itu ya. Jadi dalam hal akhirat, kita duluan. Dalam hal dunia, boleh orang lain duluan. Paham atau bingung? Paham aja lah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, paham ya? Paham nggak? Ustazah, zakat penghasilan dikasih ke orang tua nggak bisa. Zakat nggak boleh ke orang tua, termasuk zakat fitrah, zakat mal, zakat emas, nggak bisa. Orang tua dan anak kandung serta anak yatim itu tanggung jawab kita. Tidak bisa kita berikan zakat.
Sholat pas baca ayat berhenti nelan ludah nggak apa-apa. Wih, kalau nggak boleh ditelan repot juga. Ini kan, jadi menelan ludah, menangis, batuk, pilek, flu, kemudian sendawa, berdehem, berdahak, ya, itu tidak membatalkan sholat, nggak ada masalah, ya. Oke, kalau barang gimana Zah? Kita haji dan membatalkan haji, bisa? Ustazah, apakah apabila ada rezeki 10.000, apa wajib dizakatkan? 10.000 belum Mbak, 10 juta Mbak. Minimal 7 juta, 10.000 belum ya. Ustazah, kalau cucu zakat ke nenek boleh, karena nenek bukan tanggung jawab cucu. Ustazah, zakat boleh dibagikan untuk orang yang tadarus, tidak bisa. Tidak bisa. Pastikan dulu dia orang miskin nggak yang tadarus itu. Makanya kemarin ada yang bilang, boleh nggak zakat itu untuk THR? Tengok dulu, jangan asal kasih kalau zakat. Ya kalau dia orang miskin, kalau dia orang nggak miskin gimana? Oke? Ustazah, kalau sedekah subuh saya kasih ke suami, tapi uangnya suami dibelikan bensin dan saya naik motornya. Nggak apa-apa, it's okay, nggak ada masalah. Sedekah boleh kita makan kok. Misalnya kita udah kumpulkan macam uang gitu ya. Lalu kita traktir makan kawan, kita ikutan juga makan, itu boleh, nggak ada masalah. Zakat 10 juta 250.000. Ya, 10 juta berarti 250.000. Cuman 2,5% dari bilangan penghasilan kita. Oke, banyak kali pun pertanyaannya. Ini pada mau masuk surga semua ini. Ustazah, zakat untuk orang yang membersihkan masjid boleh. Ustazah, kalau zakat dikasih ke karyawan yang kurang mampu boleh nggak? Intinya dia miskin. Kalau dia miskin boleh kasih. Apa beda fakir dengan miskin? Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Zakat dikasihkan ke guru ngaji mantap. Guru ngaji itu fisabilillah. Ya Mbak Vivi. Senyum dulu guys katanya. Ustazah, boleh nggak non muslim ziarah ke makam ibunya yang muslim? Wallahu alam bisawab. Itu tergantung kepercayaan non muslimnya kayak gimana. Oke? Ustazah, apakah uang anak thank you ya guys senyumannya, positive vibration ya. Oke, pengen masuk surga semuanya nih ya. Banyak kali pun pertanyaannya cemrudal. Oke, gitu ya. Zakat mal diberikan sama tetangga atau saudara yang jauh banget, bebas. Yang penting dia fakir atau miskin. Fiti zakat sudah banyak guys, kumarahin nanti. Aku udah punya video di video TikTok itu 3.000 video. Semuanya udah lengkap. Di YouTube aku juga punya channel YouTube, subscribe aja. Udah 3.000 video. Caranya nanti di TikTok itu teman-teman searching aja. Zakat Nela Luki. Semuanya akan keluar tuh tentang zakat. Zakat emas, penghasilan, ya, zakat mal, zakat fitrah, ke siapa diserahkan, berapa jumlahnya, semuanya udah ada. Bahkan ada playlist di atasnya, folder-folder tentang zakat, ya. Iya, iya gitu ya, guys. Thank you ya. Kutunggu marahmu. Oh, agak sulit, Besti. Ustazah, lagi puasa nelan ludah, boleh. Boleh, Mbak. Lagi puasa, marah dulu, Zah. Marah pula aku disuruhnya. Pancing dulu lah. Ustazah, kalau ada orang yang rezeki pengen berangkatkan orang tua boleh, umroh kita dulu ya Mbak. Jadi kalau umroh kita dulu ya. Kita dulu umroh, baru kemudian nanti kita umrohkan orang lain. Ya. Gaji 4 juta belum wajib zakat. Yang wajib zakat itu minimal 7 juta. Oke. Fakir itu gimana? Jadi fakir itu Mbak adalah orang yang tidak bekerja Mbak. Miskin itu Mbak, orang yang bekerja Mbak, tapi tidak cukup pula duitnya Mbak. Dia ada uang, tapi tidak cukup Mbak. Ya, oke, gitu ya. Iya, Ustazah nggak akan marah sih ya Mbak Vivi. Katanya lemah lembut. Lemah lembut pula guys. Cemana ceritanya ini? Gimana cara mancingnya? Pandai-pandai lah pakai kail. Pada nungguin aku marah ya. Ustazah, iya fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ustazah, iya.
Apakah ada puasa Rajab? Tidak ada guys. Puasa Rajab itu tidak ada. Jadi ada dalilnya cuman kayak gini aja. Wa fil hurum fasum. Di bulan haram puasalah kalian. Ya, siap Mbak Riana. Oh, makin banyak penduduk yang pengen lihat aku marah. Gimana ceritanya ini? Jadi wa fil hurum fasum. Di bulan haram berpuasalah kalian. Itu aja dalilnya. Maka teman-teman perbanyak puasa di bulan haram, di bulan Rajab. Nah, di antaranya Senin Kamis kek, puasa Kodo kek, puasa Yaumul Bid kek, ya, puasa Daud kek. Tapi jangan puasa Rajab niatnya ya. Jadi niatnya tetap adalah puasa yang dikembalikan kepada puasa-puasa lain. Oke, gitu. Mau lihat saja marah, makin banyak yang typing pengen lihat aku marah. Oh, oke. Marah Laza, apa? Ustazah marah pula katanya. Ustazah, apakah hasil penjualan daging harus zakat? Kalau minimal 7 juta wajib zakat. 7 juta itu bersih. Misalnya teman-teman dagang omsetnya 15 juta, maka berapa untungnya? Potong dulu modal, biaya karyawan, potong dulu. Sisanya berapa? 8 juta. Maka zakatkan dalam 8 juta. Ya, paham ya? Makasih ya Ustazah, aku sekarang makin pinter. Siap Mbak Neng, ya makin pinter ya, Masya Allah ya. Oke, Ustazah nggak pusing baca pertanyaan banyak. Ya kayak gitulah guys. Biarlah aku simpan. Tidak semudah itu Ferguson. Aku aja yang marah karena komen gak dibaca-baca. Mantap pula si kawan ini, Mbak Senja guys. Pengen lihat Ustazah nguap, onde. Nunggu aku nguap macam-macam lah. Siap Mbak Dianti. Oke. Ustazah, kalau lagi haid baca la ilaha illallah, solawat, zikir, doa, nggak ada masalah. Ustazah madunya mantap. Mantap kan madunya kan? Masya Allah ya. Ustazah, iya. Oke. Kalau orang tua meninggal dikubur tempat jauh dari kita, apakah wajib ziarah kubur? Ziarah kubur itu sunnah, nggak wajib. Jadi kalau nggak bisa teman-teman ziarah, cukup kirimkan Quran sampai hatam buat dia, kirimkan Yasin, kirimkan Al-Fatihah, ya, kemudian sholawat kirimkan buat dia, gitu kan, Masya Allah ya, atau wakaf atas nama dia, ya, sedekah atas nama dia, itu bisa teman-teman ya. Penghasilan 7 juta sebulan, bukan sehari wajib zakat ya. Ustazah, oke. Apakah zakat penghasilan 7 juta tadi digabung suami dan istri? Oh beda. Kalau suami gaji 5 juta nggak wajib zakat. Kalau istri 10 juta wajib zakat. Jadi dia jangan digabung ya teman-teman ya. Nah jangan digabung ya. Oke. Ustazah di situ hujan? Enggak. Hujan pula. Ustazah seandainya bantu. Ustazah berapa? Allah alam. Oh, kelewatan. Ustazah, ada yang bilang kalau pakai mukena warna-warni nanti di akhirat dihina. Oke, perhatikan teman-teman tentang mukena warna-warni. Memang ada dalil, perhatikan ya, ini penting. Memang ada dalil yang bilang alaikum sauda wal baida inda shalah. Wal baida inda shalah. Disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih atau semacam mukena hitam dan putih ketika sholat. Hadisnya ada, dalilnya ada. Tapi kalau kita lihat apa sebab asbabul wurud dari hadis itu atau sebab turunnya hadis itu. Sebab turunnya hadis itu adalah untuk membedakan diri kita dari orang Yahudi. Mana orang yang Islam, mana yang udah masuk Islam, mana yang belum. Nah, kita dianjurkan pakai hitam putih sama dengan cukur kumis laki-laki, panjangkan jenggot. Bedanya apa tujuannya dulu? Membedakan dari orang Yahudi karena orang non muslim itu panjang kumis, panjang jenggot, ya kan? Nah, jadi kalau sekarang gimana? Taghayyurul ahkam, Mbak Fitri, Mbak Kaimi, bitaghayyur zaman wal makan. Ada kalanya sebuah hukum itu berubah kalau berubahnya kondisi. Sekarang kan kita udah tidak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi. Jadi boleh aja pakai mukena warna-warni, tapi kalau bisa jangan pakai bacaan. Iya Mbak Indra, jangan pakai bacaan. Bahkan teman-teman tawaf boleh kok pakai mukena warna ungu, satu grup
warna pink satu grup nggak apa-apa. Kalau bisa jangan pakai bacaan-bacaan ya. Kalau laki-laki sholat ya jangan pakai kaos yang ada bacaan. Baygon, anti nyamuk. Dilihat sama perempuan belakang hijab. Teringat kami baygon di rumah. Jadi laki-laki ya pakailah baju yang oke ya. Gemas pertanyaan nggak dijawab itulah. Maafin ya guys kalau nggak terjawab ya guys. Karena banyak kali pun andaikan mataku 1000 aja aku jawab semuanya nih. Masalahnya mataku 2, mulutku 1. Aku kalau 1000 selesai nih guys. Push, mantap. 2 menit aja kita live. Ngapa? Udah 1000. Oke, ini pertarungan yang tidak adil nih. Oke, gitu ya. Ustazah, cepat. Ustazah, baca Al-Quran tanpa wudhu. Iya Mbak Lina, baca Al-Quran tanpa wudhu. Jadi Imam Nawawi mengatakan baca Quran itu tidak wajib wudhu. Tapi ada ulama lain yang mengatakan wajib wudhu. Teman-teman terserah mau pilih yang mana. Sekali jawab, selesai. Ustazah, iya. Apa Mbak Widya? Kalau kita arisan, terus pas kita nerima nggak wajib zakat. Uang arisan nggak wajib zakat ya, Mbak Fitri pula. Ya, pokoknya teman-teman maafin aja kalau aku ngasal sebut nama yang nampak ya. Jadi gini guys, kalau teman-teman udah keluarkan zakat fitrah, ya zakat mal, kalau arisan nggak wajib zakat ya guys. Ustazah, iya. Rambut dihitamkan bolehkah? Nggak boleh, haram rambut hitam warna. Kalaupun selain warna hitam, nggak boleh pakai macam bigen. Bolehnya adalah henna yang dia masuk di dalam rambut. Oke? Nah, gimana caranya ngobrol langsung sama Ustazah? Waduh, aku khawatir jadi sulit lupa Mbak. Ustazah, iya. Kalau uang pesangon tidak wajib zakat ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat dalam mukena cuman pakai sarung aja, nggak pakai celana dalam. Terlalu banyak kayaknya yang nggak pakai celana dalam, nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman batu di luar lagi di kantor, tepipis, keluar pipis, sholat zuhur, jangan lagi pakai celana. Simpan baik-baik celananya, jangan ketemu sama orang sholat tanpa celana. Simpan di tempat yang aman. Itu hanya pesanku aja. Jadi nggak pakai celana nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Iya, aku sampai mimpi. Kalau rambut warna silver nggak boleh ya Mbak. Oke, orang mau hitamkan Mbak, mau pula mensilverkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau bingung-bingung banget, teman-teman coba pergi ke YouTube aku, di sana jelas banget tentang zakat dan di videonya aku ya. Ustazah, iya, sholat nggak pakai bra, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita bersentuhan dengan suami ketika berwudu batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Makan minum juga tidak membatalkan wudhu ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu kecuali makan unta ya. Daging unta batal ya. Ustazah, madunya taruh di kulkas enak. Madunya enak kan? Ustazah madunya enak. Enak kan maduku? Tadi yang kerja di rumahku ada yang yang kerja, aku kasih madu. Dia cuek guys. Saya pulang Ustazah katanya. Diminumnya madu itu, saya pulang Ustazah. Nyampe pintu dia balik. Itu minuman apa Zah? Itu madu. Kok enak kali. Dia balik lagi guys. Dia minum habisin. Ya gayanya cuek kan guys. Dia minum. Enak kali. Pas dia nyampe di pintu. Enak kali Zah. Apa itu? Madu itu. Dia balik dia minum. Madunya enak ya. Oke. Gitu ya. Ustazah kalau tidur membatalkan wudhu enggak? Iya. Kalau tidur lelap batal Mbak. Wow. Tapi kalau tidurnya cuma tidur ayam. Nah itu nggak batal Mbak. Jadi kalau Mbak tidur ayam aja lah. Bareng-bareng ayam. Nah kalau tidur ular, batal Mbak. Iya kan? Ustazah, kalau menurut saya batal nggak? Perbedaan mazhab ya, dan tidak boleh kita memaksakan mazhab kepada salah satu kepada jamaah ya. Silahkan pilih yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, tidur ayam bukan tidur bareng ayam. Kok teman-teman bisa-bisanya bilang tidur bareng ayam? Aku nggak ada bilang kayak gitu. Kalaupun ada berarti salah ya. Oke, Ustazah,
Iya, kalau masih punya utang emang nggak boleh sedekah, boleh, nggak ada masalah. Misalnya nih guys, utang teman-teman masih jatuh temponya setahun. Ada aku ngomong, wah, teman-teman salah dengar itu. Jadi ini ada misalnya utang sedekah, utangnya masih ada 1 tahun gitu ya. Lalu teman-teman mau sedekah 2.000, 2.000, 5.000, 5.000, 5.000 setiap hari kan nggak ada masalah, Mbak Momsari, nggak ada masalah. Is okay. Justru dengan sedekah itu memperbanyak rezeki kita, ya. Oke, pinter aja ngelesnya. Iyalah kan ikut bimbel, makanya ngelesnya pinter. Ustazah, seandainya bantu sebarkan sedekah, bersediakah? Maksudnya gimana, Mbak? Ustazah sapa aku dong ya, Mbak Fitri Handa. Ya, kalau ada rezeki nanti boleh ke kurban aja ya. Amin, Mbak Ilman. Kita doakan ya. Za, boleh nggak kalau rumah impian itu rumah yang kita kontrak? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, amin, amin ya. Apakah boleh anak-anak ke makam orang tuanya? Boleh, nggak ada masalah. Anak-anak boleh ke pemakaman orang tuanya. Tidak ada larangan untuk itu. Iya. Dan bahkan perempuan itu boleh ya guys ke ziarah ya. Bukan nggak boleh ya. Ustazah, baca Quran di aplikasi tidak pakai wudhu, nggak apa-apa. Cuman sayang aja ya. Karena wudhu itu sunnah saat mau baca Quran ya. Ustazah, kalau sholat awabin boleh kapan aja. Awabin itu dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Jadi kalau dia mau 2 rakaat, ya mau 6 rakaat, ya 2, 2, 2. Kayak gitu ya. 2, 2, 2. Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, itu setiap rakaat ya, setiap rakaat. Niat sholat awabin, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, siap ya teman-teman ya, siap. Mami, Ustazah, kalau lagi puasa lalu ingin berwudu untuk sholat, boleh berkumur nggak? Yang penting pastikan air wudu itu tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Pastikan dia tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, haruskah membaca Al-Quran dengan nada? Bacaannya saya seperti anak sekolahan, nggak ada masalah, is okay. Jadi tidak harus pakai nada. Nada-nada nggak perlu ya, tidak harus. Nah, tetapi kalau yang penting adalah benar makharijul hurufnya, benar tajwidnya. Ustazah, arisan ditentukan potongannya. Apakah termasuk riba? Kalau potongannya nanti untuk makan-makan bareng Mbak Umi Siti, untuk kita makan-makan bareng, untuk kepentingan bersama, kesepakatan, itu nggak ada masalah. Oke, bedain istihadah sama haid. Pokoknya haid yang udah panjang-panjang ya pertanyaannya ya. Wah, kan nggak terbaca nih guys. Coba diiniin guys, dipendekin ya biar cepet terbacanya nih. Sebentar Besti, cepet kali nih. Oke, Ustazah, istihadah itu gimana cara membedakannya? Ya, kalau istihadah itu adalah darah haid yang lebih dari 15 hari ya. Nah, jadi lebih dari 15 hari. Maka dia istihadah. Nanti hari ke-15 teman-teman boleh mandi wajib. Hari 16, 17, 18 itu teman-teman boleh melakukan namanya istihadah. Nggak kebaca Mbak Lili. Ya maaf ya guys, ini pengen masuk surga semua soalnya. Pertanyaannya cepet kali. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi itu istihadah. Saya jelaskan istihadah ya. Haid itu kan maksimal 15 hari guys. Nah hari ke-16, 17, 18, 19 itu cuman itu adalah istihadah. Jadi hari ke-15 itu teman-teman mandilah. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala gitu ya. Lalu kemudian teman-teman ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah, lalu mandi seperti biasa. Oke, jadi itu aman aja ya.
Oke, Ustazah, teman saya berkhianat. Apakah itu saya dizolimi? Benar, maafkan aja, nggak ada masalah. Semua akan baik-baik aja ya. Jadi aman aja. Jadi nggak usah habiskan energi untuk memikirkan orang-orang yang berkhianat itu. Lain kali kalau berteman lebih hati-hati lagi ya. Oke, Ustazah, orang yang masuk liang kubur untuk menguburkan apa harus mahram? Ya, nggak bisa dong. Yang meninggal itu perempuan, laki-laki, yang masuk perempuan juga nggak bisa kan? Ustazah, emak saya suka ngomong masa lalu, gimana nasihatinya? Saya sering ngegodain, ya ngomong aja baik-baik, udah lama, nggak usah difikirkan, udah gitu aja, nggak usah pakai-pakai dalil, karena khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Oke, Ustazah, kalau meyakini obat tertentu menyembuhkan sakitnya, termasuk ujub bukan? Tidak, karena obat itu hasil teknologi. Oh ini obat ini, oh ini ada ionnya, ini bisa menyembuhkan. Dia hasil teknologi. Kalau nggak yakin sama obat, gimana bisa sembuh gitu ya? Jadi kita mesti yakin bahwa obat itu kan hasil teknologi. Oke? Nagih utang ke orang yang susah banget, kita ikhlasin atau tidak, terserah. Mau teman-teman ikhlasin, teman-teman dapat pahala sunnah. Kalau teman-teman dapat pahala mengikhlaskan hutang. Tapi kalau teman-teman nggak ikhlasin, itu nanti di akhirat dia tetap akan menggantinya. Ingat, ingat ya teman-teman ya, apapun yang kita hutangkan di dunia, kita tetap akan menggantinya. Tidak diganti di dunia, kita akan menggantinya di akhirat. Semuanya, barang yang kita pinjam nggak kita kembalikan, ya jilbab teman-teman kita yang kita pinjam tak kita kembalikan, sendal teman-teman yang kita pinjam nggak kita kembalikan, itu semuanya tetap akan kita kembalikan di yaumil akhir. Jadi selesaikan di dunia, karena kalau enggak tetap akan mengganti dengan amal di hari akhirat. Oke? Paham ya teman-teman ya? Walaupun cuman pembalut, biasanya anak pesantren itu dia suka itu pembalut. Pinjam ya pembalutnya, katanya sama temannya. Padahal terus dia nggak ganti lagi. Nah itu akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Itu berbahaya. Pergi ke rumah teman, kehujangan. Ku pinjam ya dulu bajunya, kayak gitu. Itu nggak diganti di dunia, diganti di akhirat. Makanya saya sarankan teman-teman, kalau pinjam ya kembalikan. Kalau minta ya lebih jelas. Oke? Ustazah, utang kredit yang belum habis, orang nggak datang, gimana Mbak? Nggak datang terus dia, ganti dengan sedekah ya Mbak, ganti dengan sedekah. Jadi cara membayar hutang dengan orang yang sudah tidak ada, kita mau bayar hutang, orangnya udah nggak ada. Maka cara pertama, cari ahli warisnya. Cara yang kedua, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 200.000 untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Oke. Lalu kemudian setelah itu teman-teman, kalau nggak ada juga ganti dengan sedekah. Lalu kemudian orangnya datang, teman-teman harus bilang, kemarin aku membayar hutangku ke kamu dengan sedekah. Kira-kira kamu ikhlas nggak? Kalau dia ikhlas, aman. Kalau dia nggak ikhlas, kita tetap harus ganti uangnya yang kemarin dianggap sedekah. Oke, barang pinjam selasa milik bersama, iya harus diganti ya. Ustazah, mayat dicium yang bukan mahram nggak boleh ya. Oke, sedekah sesuai dengan hutang kita, betul ya. Atau misalnya kita berhutang, terus orangnya udah meninggal, kita punya hutang 2 juta kepada dia, maka kita boleh ganti kepada ahli warisnya. Lalu tahu-tahu ahli warisnya nggak ada, maka kita ganti dengan sedekah senilai hutang kita tadi, dan kita doakan, ya Allah saya sedekah misalnya 2 juta untuk membayar hutangku kepada si Fulan. Oke, gitu ya. Oke, iya gitu ya. Ustadz punya saudara ingatnya saat mau pinjam uang saja, setelah itu lupa. Ya, makanya kalau minjamkan uang kepada orang itu ada regulasinya, ada caranya ya. Oke, oke gitu ya, ada caranya. Nah jadi kayak gini guys, ada 3 cara, sebentar ya, ada 3 cara agar ketika kita minjamkan uang kepada orang. Cara yang pertama, pinjamkan uang kepada orang saat kita siap uang tuh hilang. Nel, pinjamlah uang 1 juta. Terus aku siap tuh uang itu hilang, maka aku pinjamkan. Suatu ketika
saat aku nagih dia entah kemana-mana, aku nggak apa-apa karena aku udah siap uang tuh hilang. Aku cuman kehilangan uang, aku nggak kehilangan kawan. Tapi ada cara yang kedua, kita minjamkan uang kepada orang saat kita nggak siap uang itu hilang. Ya, kita tagih, dia kemana-mana, kita marah, uangnya nggak kembali, kita bertengkar. Kita hilang kawan dan hilang uang. Nah, atau yang ketiga, nggak usah dipinjamkan aja. Oh, pinjam Nel uang, nggak mau. Atau nggak bisa minjamin. Terus dia nggak mau berteman sama kita. Kita cuma kehilangan kawan, tapi uangnya tetap di tangan kita. Nah, teman-teman pilih yang mana? Jadi hati-hati ya. Nah, katanya nolong ke saudara lebih dulu. Ya kalau kita mau nolong, ya udah ikhlasin apapun responnya dia. Itu urusan dia dengan Allah. Toh kalau kita minjamkan uang sama dia, udah diganti kok oleh Allah kebaikan-kebaikan itu. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, utang ke orang tua yang telah meninggal. Kalau dia udah meninggal, ganti dengan sedekah ya, ganti dengan sedekah ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke. Cara meminta maaf kepada tapi orangnya tidak mau menerima maaf saya, nggak usah dipaksa ya. Yang penting kita udah minta maaf. Persoalan dia memaafkan atau tidak itu urusannya dengan Allah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, jika perempuan yang meninggal, panjang-panjang pertanyaannya ya. Apa harus perempuan juga yang mentalkinkan? Ya, minimal mahram karena dia dia akan memegang ya, dia akan memegang badan dengan cara mentalkinkan ya. Tiga baris typingnya ya guys. Sebelum mandi besar kita masak untuk keluarga, is okay, nggak ada masalah. Sebentar ya, yang 3 baris typing aku butuh waktu untuk baca, bentar ya. Cara basuh muka saat wudhu, apakah harus kena rambut? Apakah harus kena rambut? Oke, wudhu apakah harus kena rambut? Kalau wudhu itu ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan 3 helai rambut cukup. Ada yang mengatakan sampai ubun-ubun. Ada yang mengatakan langsung ke telinga. Ada yang mengatakan semua rambut. Jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana. Oke, silahkan mau pilih yang mana. 3 helai rambut cukup, sampai ubun-ubun boleh, semua rambut juga boleh. Oke, saya punya utang ke almarhum, tapi saya bayar ke saudara. Silahkan. Kalaupun tidak, ganti dengan sedekah boleh. Ya, infak dibeli makan untuk orang kerja di masjid boleh nggak? Boleh aja. Kalau infak mah bebas ya guys. Nah, jadi kalau infak mah bebas ya. Teman-teman aman aja, oke? Ustazah, behel. Oke, behel. Teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku akan jelaskan ulang tentang behel ini. Jadi aku sering sampaikan, kalau sesuatu itu berubah sesuai dengan kalau sesuatu itu bisa kembali seperti semula, seperti pakai bedak boleh karena bisa dihapus, pakai blush on boleh karena bisa dihapus, pensil alis boleh karena bisa dihapus, sisir alis boleh karena bisa dihapus, itu boleh. Tapi kalau dia permanen atau semi permanen seperti eyelash, extension, sulam alis, sulam bibir, rebonding, smoothing, kemudian seperti pakai behel, kalau alasannya bukan alasan kesehatan nggak bisa karena dia sulit kembali seperti semula ya. Jadi baiknya teman-teman jangan lakukan itu lagi. Oke. Hukum sholawat adrik nih, semua sholawat itu sunnah ya teman-teman ya. Ustazah mau sedekah tapi lupa nominalnya, bagaimana? Nggak usah diingat, nggak apa-apa, sedekah aja. Suami meninggal tapi masih punya utang di bank, dilunasin atau diterusin? Diterusin ya mbak. Oke, sholat pakai softland boleh nggak? Kalau softland itu nggak apa-apa karena dia bisa dicabut dan dipasang. Ya, softland itu nggak ada masalah. Ya, Ustazah, apakah sholat awabin harus tiap hari ya? Tentu tidak ya. Tentu tidak ya. Jadi awabin itu tidak harus tiap hari karena hukumnya cuma sunnah, dia tidak wajib. Ya, awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Nanti setiap rakaatnya teman-teman baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, gitu ya.
Ustazah pakai pembalut bersih, apa sah Ustadz? Sah apanya? Ustazah, jika suami punya rezeki, misal 20 juta, wajib membayar zakat kah? Kalau 20 juta berarti zakatnya 500.000. Ya, berarti 2,5%. Pokoknya teman-teman berapa penghasilannya, keluarkan 2,5% selagi penghasilan teman-teman udah di atas 7 juta. Oke? Oke? Oke. Gimana menjelaskan tentang aurat saat pakai gamis panjang ketawain temen? Nggak apa-apa, ya aku memang ingin berubah, udah gitu aja. Nggak usah pula teman-teman ceramah. Yudnina alaihinna min jalabibihinna bikhumurihinna ala juyubihinna. Nggak usah. Seminggu 2 minggu nanti dia udah terbiasa sendiri kok teman-teman kita. Oke. Yang penting sikap kita tetap sama kepada mereka, dan pada akhirnya mereka nggak mau teman sama kita pun nggak ada masalah ya, karena kehilangan orang-orang yang seperti itu adalah sesuatu kewajaran ya. Karena saya sering bilang burung yang sama itu akan hinggap di ranting yang sama. Nggak mungkin burung itu berbeda jenis hinggap di ranting yang sama. Jadi kalau orang-orang sudah hijrah, biasanya dia akan terpisah dengan orang yang belum hijrah. Orang yang belum hijrah ini udah nggak nyaman sama dia. Dan orang yang udah hijrah ini nggak nyaman juga dengan orang yang belum hijrah. Jadi dia nggak akan bisa menyatu. Karena dia beda jenis burung. Dia nggak bisa hidup di ranting yang sama. Memang kayak gitu. Karena kenapa? Itu udah hukum alam. Ya, saya sering sampaikan. Tuh pernah dihina gegera pakai jilbab. Nah itu kan, nah, itu biasa. Ya itu sama dengan burung elang itu bisa berteman dengan burung pipit. Tapi tidak akan selamanya. Elang kalau lama-lama menemani pipit, itu dia akan kehilangan oksigen karena pipit itu di bawah. Pipit kalau nemenin elang terus di atas, dia kehilangan oksigen. Karena elang itu di atas, karena mereka udah beda alam, udah beda frekuensi. Jadi aku merasakan banget saat banyak teman-temanku yang hijrah dan aku punya banyak teman-teman yang belum hijrah. Kebetulan aku adalah tipe yang bisa masuk ke semuanya. Yang belum hijrah ngomong ke aku, Nel, mentang-mentang udah hijrah dia nggak mau lagi berteman sama kita. Saya biasanya bilang, bukan dia nggak mau teman sama kamu yang udah nggak nyaman sama dia. Coba tanya hati. Iya sih, dikit-dikit Masya Allah, dikit-dikit Allahu Akbar, dikit-dikit Astagfirullah. Nah, digituinnya temannya tuh. Nanti yang udah hijrah ngomong juga ke aku, Nel, sejak aku hijrah mereka nggak mau teman sama aku. Tanya hati, bukan dia yang gak mau berteman sama kamu yang udah gak nyaman sama dia. Karena dia cuma ketawa doang, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong gak jelas. Iya sih, so bukan kalian salah, tapi kalian sudah di alam yang berbeda. Ikhlaskan, kehilangan gak apa-apa, karena kehilangan adalah proses pembelajaran. Gak bisa, susah untuk nyatu. Kecuali level teman-teman udah tinggi banget, udah bisa bertahan di antara badai, itu bisa. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi ingat ya, burung yang sama akan hinggap di ranting yang sama. Nah, nggak bisa burung yang berbeda hinggap di ranting yang sama. Artinya memang udah hukum alam. Teman-teman gak usah menjauh, alam yang akan memisahkan. Udah otomatis. Ya beda lah, waktunya udah beda. Yang udah hijrah dia mau ke masjid, yang belum hijrah dia mau nongkrong. Akhirnya terpisah sendiri. Nggak perlu menjauh, tengok aja lah bakal jauh. yang udah hijrah nanti dia scroll isinya ceramah. Yang belum hijrah konten-konten ngakak. Dia mau cerita udah nggak nyambung. Jadi dia akan terpisah. Seperti itulah ya, itu udah hukum alami ya. Udah hukum alam ya. Nah, jadi yang udah hijrah pengennya ke masjid sore-sore. Yang belum hijrah pengennya ngopi. Dia akan terpisah. Nggak usah menjauh. Pasti akan terpisah. Nggak apa-apa ya. Teman-teman nanti ada lingkungan baru kok. Yang sama-sama ikut ngaji. Yang sama-sama berhijab. Yang sama-sama senang sama kita. Yang mengingatkan kita saat kita salah. Sama-sama. Nanti akan terbentuk lingkungan baru ya. Oke, nah itu terjadi bukan cuma pada teman-teman semua ya. Semua banget aku ngebina banyak orang yang hijrah itu di Yogyakarta. Itu banyak orang nggak mau teman sama dia. Nggak usah khawatir, kita bentuk lingkungan baru. Yang udah hijrah tuh kita kumpulkan satu kos-kosan. Dah, ini lingkungan baru kalian. Gitu kan? Nah, jadi aman aja ya. Nah, ini kan satu frekuensi ini kan. Ini semacam burung yang sama di satu ranting yang sama. Kita ngobrol tentang agama, semua suka, pengen dapat ilmu. Nah ini seperti kita adalah burung di ranting yang sama. Itu kan pernah ada di fase seperti itu, ya kan?
Udah beda. Jadi bukan kita ingin menjauh, memang alam yang akan memisahkannya. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak suka, berlakulah seperti burung elang ya guys. Burung elang itu adalah burung yang paling raja ya di antara ekosistem burung. Yang berani menghajar burung elang itu cuman burung gagak. Burung gagak itu selalu pas elang itu terbang, dia naik di atas, dia ingin matok nih. Dia ingin mematikan si elang ini. Tapi yang dilakukan elang apa? Bukan membalikkan badan, bukan melawan si gagak. Elang ini dia terus terbang. Dia terbang aja ke atas. Gagak nyantol di atas punuk dia nih. Nah, dia terus terbang. Sampai ke titik di mana nggak ada oksigen lagi buat si gagak. Karena elang tinggi terbangnya. Dia nggak ngelawan guys. Dia terus terbang aja. Terus terbang. Ujung-ujungnya apa? Nah ujung-ujungnya gagak ini kalau udah tinggi banget dia nggak sanggup guys. Nggak sanggup hidup dia. Dia jatuh dengan sendirinya. Jadi apapun yang terjadi terbanglah terus. Ya, jangan melawan, jangan membantah, jangan menghabiskan waktu untuk hal yang nggak penting. Teruslah terbang sampai si gagak-gagak ini mati dengan sendirinya. Karena bayangkan kalau elang sibu aja melawan si gagak, mungkin dia nggak jadi terbang, ya kan? Energinya habis, ya. Ustazah, ritual ibu melangkahi anak 3 kali biar urusannya anaknya lancar, itu syirik ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya ke suami gimana Ustazah? Beda frekuensi. Soal apa dulu? Kalau soal teknis nggak apa-apa beda frekuensi. Ya, Ustazah, malam hubungan badan, tapinya mandinya besok siang. Mana bisa Mbak? Berarti nggak subuh dong. Jadi mandinya sebelum azan subuh ya. Orang yang jujur, sabar, diam, kok malah pada dizolimi. Tentu tidak ya, nggak semuanya itu Mbak. Ya orang yang jujur, diam biasanya terzolimi itu nggak semuanya seperti itu. Ya, kalaupun ada kezoliman pasti udah ditahan sama orang yang udah jujur tadi ya. Nggak selamanya seperti itu. Jangan punya mindset kayak gitu. Nanti kita nggak mau jujur biar kita yang zolimi, bukan orang yang menzolimi kita ya. Oke, hukum di dunia dan di akhirat orang nggak bayar hutang gimana? Segala yang tak terbayar hutang di dunia nanti akan Allah bayarkan, akan kita bayar di akhirat ya teman-teman ya. Jadi semua akan dibayar di akhirat. Oke, Ustazah, aku sulam alis tapi nggak permanen, cuman herbal, nggak boleh karena dia kembali seperti semulanya lama Mbak. Jadi dia syubhat. Ke depan tinggal jangan diulang lagi ya Mbak. Ke depan aja lagi, jangan diulang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau ngaji dilarang suami, apakah harus nurut? Perhatikan. La ta'ah indal ma'asi. Tidak ada taat dalam kemaksiatan. Tidak ada taat dalam kemaksiatan. Mau dia suami melarang mengaji, jangan taat. Kalau suami nyuruh buka aurat, jangan taat. Kalau suami melarang kita untuk beribadah, jangan jangan taat. Karena apa? Karena ada yang menyatakan bahwa la ta'ah indal ma'asi, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Oke? Jadi teman-teman, mau dia orang tua kita, kalau orang tua kita itu mengajak kepada hal yang buruk, teman-teman tidak boleh taat. Karena ketaatan nomor 1 adalah ketaatan kepada Allah. Ngaji aja mesti diam-diam. Oke? Jadi melangkahi makanan, baca bismillah, syirik ya Ustazah. Syirik mana boleh ya. Ngerapiin alis gimana? Ngerapiin alisnya pakai apa? Kalau ngerapiin alisnya itu cuman pakai pensil alis dan kemudian pakai sisir alis, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sulam alis itu nggak boleh ya. Ustazah, kalau suami ngelarang bekerja nggak masalah. Karena bekerja bukan kewajiban wanita. Tapi kalau suami ngelarang sholat, ngelarang ngaji, itu baru masalah. Karena yang namanya ngaji dan sholat itu kewajiban kita. Oke, saya mau monopos, haid 3 bulan. Saya kadang sholat, kadang enggak. Ya memang kayak gitulah. Kalau lagi haid sholat, kalau lagi enggak haid enggak usah sholat. Oke. Oke gitu ya, original ya. Wudhu yang benar untuk muka gimana? Silakan dibasuh sampai kedua pelipis wajah ya. Oke. Za, beli contoh ucapan murtad. Kenapa? Ustazah, suami saya sering protes kalau saya melakukan sunnah. Misalnya kayak puasa atau sholat sunnah. Kalau puasa sunnah dia protes, nggak apa-apa. Jangan-jangan dia butuh.
Tapi kasih pengertian, kalau dilarang terus mana bisa, kecuali kalau dia butuh. Jadi gini, bilang aja, aku puasa dulu bang, nanti kalau kamu butuh aku batalkan. Kalau sholat sunnah dia larang, jangan mau taat teman-teman ya. Jangan mau taat. Kita wajib taat kepada suami ketika menghantarkan kepada Allah. Ya untuk hal itu teman-teman boleh protes kok. Masa aku sholat nggak boleh, sholat sunnah nggak boleh. Untuk hal itu teman-teman boleh protes ya. Kalau untuk hal lain selagi sesuai dengan syariat nggak usah protes. Oke. Panjang ya. Sebentar ya. Adik saya hutang emas bayar emas. Janjiin bayar 6 bulan. Kemudian boleh hutang emas bayar emas. Hutang emas bayar emas. Jadi 1 gram emas sekarang 1 juta. Setelah 6 bulan nanti 1 gram emas 1.500.000. Berarti harganya ganti hutangnya seharga 1.500.000. Oke. Boleh sholat nggak pakai mukena, boleh kalau pakai gamis, ya. Yang penting gamisnya benar-benar menutup, ya. Ustazah, iya berarti tetap kerjakan yang sunnah. Kalau sholat sunnah tanpa membaca tumak ninah boleh nggak? Nggak boleh teman-teman ya. Jadi tumak ninah itu adalah rukun sholat. Kalau teman-teman tidak pakai rukun sholat, maka teman-teman berarti sholatnya tidak sah. Tumak ninah itu berdiam sebentar, ya. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diam bentar. Sami'allahu liman hamidah. Nah, gitu ya. Allah. Jadi kayak gitu guys. Diam sebentar. Oke. Boleh nggak utang fidyah puasa yang lama dibayar sekarang? Boleh ya. Nah, Ustazah, uang 100.000. Ustazah, habis hubungan badan makan mana tadi? Makan, minum boleh nggak? Minum boleh. Kalau makan makruh ya. Ustazah, sholat pakai gamis tapi punggung tangannya kelihatan nggak apa-apa. Sepergelangan tangan itu bukan aurat. Kalau teman-teman pergi ke Mekah itu rata-rata orang sholat pakai gamis semua kok. Ya cuman orang kita aja yang pakai mukena itu ya. Ustazah, suami saya chat, kita cerai aja. Gimana? Jatuh talak mbak. Jatuh talak. Kalau baru 1 kali berarti talak 1. Dalam 3 bulan atau dalam 3 kali suci mbak boleh rujuk seperti orang yang berantem dan rujuk kembali. Tetapi kalau lebih 3 bulan mbak mau rujuk, mbak harus nikah ulang. Oke? Saya ada utang emas sama ibu, terus ibu sekarang sudah meninggal, gimana? Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar hutang sekian untuk mengganti, saya sedekah sekian untuk mengganti hutang saya kepada si fulan, kepada ibu saya dan seterusnya. Oke? Oke udah ya. Oke. Tetangga saya ngomong dengan suara keras sambil nyindir, ujung-ujungnya dia malah ngediamin. Nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah istri kalau mau ibadah, apa harus izin dulu ke suami? Kalau puasa sunnah, izin ke suami itu maksudnya biar dia nggak ganggu siangnya. Kalau kemungkinan dia nggak ganggu, nggak apa-apa. Kalau dia di luar kota, ya nggak izin nggak apa-apa. Paham nggak teman-teman maksud izin itu? Oke. Dulu lalai sholat, kalau belum kodo, sholat apa haram sholat sunnah? Tentu tidak. Kodo sholat bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya. Kalau nggak ingat, nggak bisa. Ya, Ustazah, 2 hari saya demam dan sering telat sholat subuh. Apakah berdosa? Harusnya dosa. Ya, itu dosa. Jadi kalau teman-teman demam, nggak bisa sholat berdiri, solu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk mbak. Kalau demam. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Ya, jadi walaupun kita demam, kita tetap mesti sholat. Bahkan kalau teman-teman punya orang tua yang sedang sakit, selagi dia masih bisa sholat di rumah sakit, teman-teman suruh dia sholat. Nggak bisa wudukan dia. Nggak bisa tayamumkan dia. Suruh dia sholat dalam keadaan berbaring. Ya, sholat dalam keadaan berbaring itu gerakkan aja jarinya setiap takbir. Nanti baca ayatnya di dalam hati. Oke? Nah, oke, boleh nggak sholat pakai kaos kaki? Nggak ada masalah, ya. Oke, sholat pakai kuku tempelan nggak bisa. Kalau teman-teman pakai kutek, kalau mau sholat teman-teman harus hapus dulu ini kuteknya. Hapus dulu baru bisa wudhu, oke?
Oke, gitu ya. Tangan lembab sentuh najis, pindah najis enggak? Maksudnya gimana, Mbak? Tangan lembab gimana? Anak umur 17 tahun disuruh sholat enggak mau. Persoalan dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting teman-teman berusaha aja. Doakan dia, ajak kepada kebaikan dan jangan putus asa. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling taat ya. Saya pengen puasa Daud, tapi suami bilang Senin Kamis aja seperti biasa. Ya udah tunda dulu. Silahkan Senin Kamis aja dulu. Nanti bulan depan 2 bulan lagi coba dinego lagi suaminya. Sebenarnya puasa Daud nggak ada masalah. Toh saat suaminya butuh teman-teman bisa batalkan kok. Oke. Oke. Saat dalam kondisi sakit, sholat itu kurang khusyuk karena sakit nggak apa-apa. Yang penting sholat aja. Guys, sholat itu yang penting kan terpenuhi rukunnya, ya. Nah, terpenuhi rukunnya. Kalau teman-teman udah baca Al-Fatihah, udah terpenuhi rukunnya, maka insya Allah itu semua akan sah dan baik-baik aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Doa untuk anak biar lolos interview. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kayak gitu guys. Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, ya. Nah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Ya, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Lagi sakit boleh tayamum? Boleh. Kalau lagi sakit nggak sanggup ke kamar mandi, nggak ada orang lain, atau ada sakit-sakit yang nggak bisa kena air, boleh tayamum. Kalau sakit diharuskan sholat ya harus lagi dia waras. Kecuali dia pikun nggak wajib sholat ya. Oke, gitu ya. Oke. Jam segini, oke. Kamis puasa terus Kamis suami minta apakah puasanya batal? Ya, puasanya batal. Ya, puasanya batal. Ya, tapi kan nggak apa-apa puasa sunnah dibatalkan. Ya, Ustazah, sebentar ya. Ini panjang-panjang pertanyaannya, 3 typing butuh waktu nih. Sebentar ya. Oke. Hari kelahiran itu sebenarnya puasa hari kelahiran nggak ada ya. Puasa hari kelahiran nggak ada ya guys. Oke, puasa hari kelahiran nggak ada ya. Oke. Puasa hari kelahiran itu hasan dalilnya. Bisa dikerjakan tapi kondisi hasan ya. Oke, puasa tanggal 7 sampai tanggal 10 gimana? Tanggal 7 sampai tanggal 10, pokoknya gini guys. Selama puasa Rajab, teman-teman niatkan aja puasanya itu puasa yang biasa. Entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah puasa Qadha, entah puasa Daud. Jadi jangan diniatkan untuk puasa Rajab. Karena nggak ada puasa Rajab secara khusus. Oke? Oke. Oke, doa untuk menyelesaikan banyak masalah. Rabbish rohli, Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Assalamualaikum Ustazah, di bawahnya pertanyaan. Nggak kebaca nanti guys. Oke, aku pelan-pelan ya. Yang nggak terbaca minta maaf nih ya. Oke, khusus pagi ini kayaknya 3 baris semua nih pertanyaannya. Agak lain nih pagi ini ya. Ustazah, sentuh najis, pindah najis kayak lembab itu ya semuanya kena najis, tinggal dibersihkan aja. Oke, agak lain pagi ini nampaknya ya. Oke, Ustazah, oke. 3 baris semua. Oke. Ustazah, iya. Kalau kita pinjam emas, tapi saudara kita nggak sanggup bayar pakai emas. Ya, tergantung teman-teman semuanya. Iya, semangat ya. Assalamualaikum Ustazahnya udah 1 baris. Wait. Jadi kayak gini guys. Utang emas bayar emas. Tahu-tahu orang utang emas, dia nggak sanggup bayar emas ya. Dia nggak sanggup bayar emas ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia minta kita ikhlasin harga emas yang lama. Boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Masya Allah. Bukan aku siap. Pengen masuk surga semuanya ya. Ustazah, cara tayamum yang benar.
Oke, cara tayamum yang benar. Jadi gini guys, caranya pasang niat dulu. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ya kan? Sengaja aku bertayamum, ya, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Gitu ya. Lalu Mbak Zahida, teman-teman ambil tangannya, tempelkan. Lalu kemudian basuh mukanya, ambil tangannya lagi, basuh tangan kanannya sampai ujung, sampai ke tangan kanan. Oke. Kemudian selanjutnya sampai siku, lalu kemudian lanjutkan seperti ini. Oke. Nah, udah gitu aja ya. Tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur. Oke. Nah, sedekah subuh untuk khotib Jumat boleh. Sedekah subuh itu bebas aja. Apa tanda taubat kita diterima? Satu, kita khawatir berbuat dosa. Yang kedua, kita gemar berbuat baik. Yang ketiga, kita senantiasa konsisten dalam ibadah. Teman-teman, sebelum tahu agama, teman-teman santai-santai aja tuh buat dosa. Setelah tahu agama, mulai takut-takut sikit. Nah, itu adalah ciri teman-teman dapat hidayah. Dan mulai suka nih belajar, mulai suka berbuat baik ya. Itu adalah ciri-ciri teman-teman mendapatkan hidayah. Oke. Nah, gitu ya. Bentar ya. Oke. Iya, Ustazah, kalau jam segini baru bersih haid subuh, boleh saya kodo nggak? Kalau qobliyah sekalian boleh nggak? Nggak usah kodo, qobliyah boleh. Yang penting bersih dulu ya. Ustazah, kalau sakit nggak berdaya, boleh dilepas hijabnya sama yang ngurus. Yang ngurusnya mahram nggak? Kalau yang ngurusnya adalah mahram, nah maka boleh dilepas aurat ya. Ustazah, waktu berakhirnya sedekah subuh gimana? Waktu berakhirnya adalah sampai habis waktu subuh. Jadi sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Boleh teman-teman taruh ke masjid ya. Yang mana Mbak Matahari? Boleh teman-teman taruh ke masjid 2000, 2000, 2000, 2000, atau boleh kumpulkan di rumah dulu 2000, 2000, 2000, 2000, baru teman-teman serahkan. Oke. Saya kok nggak terbaca Ustazah, khusus pagi ini banyak banget nih yang nggak kebaca. Seriusan ya. Karena pertanyaannya 3 baris semua nih. Assalamualaikum Ustazah. Semuanya pakai ngucapin salam. Jadi 3 baris dia nih. Ya pagi ini banyak yang nggak terjawab nih guys. Jadi assalamualaikum Ustazahnya doang yang kebaca, dia udah terbang ke atas. Ya maaf ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Pas jalan lengan baju terbuka pakai siku. Sampai ke siku nggak boleh, itu aurat ya. Khusus pagi ini sepertinya. Ya nggak guys? Teman-teman ngerasa nggak? Ya, 3-3 semua ya. Oke, ujian berat nih guys. Ujian naik kelas guys. Iya, HP obok aja sah. Oke, khusus pagi ini bener-bener. Oke, istri milih pisah daripada tinggal bareng sama orang tua. Salah. Istri, ujian Ustazah nih. Oke, iya kan? Dari tadi 3-3 semua kan? Banyak yang nggak kebaca nih guys. Serius nih. Ini ya, maafin aku ya teman-teman ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ustazah, aduh, assalamualaikum Ustazah. Nah itu pas assalamualaikum dia udah terbang itu. Oke. Malam Jumat suami minta berhubungan, nggak sholat tahajud, nggak ada masalah. Tahajud itu hukumnya sunnah saja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, gimana anak hasil selingkuh? Terus kita bertaubat, kalau si anak mau nikah siapa walinya? Yang menikahkan adalah wali hakim, nggak bisa orang tuanya, ya. Ya, yang menikahkan adalah wali hakim, nggak bisa bapaknya. Iya, iya, kayak gitu ya. Oke, wali hakim nggak bisa bapaknya. Iya, cuma minta maaf jadi nggak terbaca semua. Pas assalamualaikum Ustazah, langsung ke atas ya, kayak rudal ya. Ini TikToknya pun pusing nih, jangankan aku. Apalah nih ya, kalau ada lomba ngetik sejagat TikTok, pemenangnya teman-teman semua. Masya Allah ya. Kasih senyum dulu guys ya. Ustazah, gimana cara menyikapi suami biar nggak gampang marah? Disematin nggak bisa, nggak efektif lagi kalau udah rame ya. Caranya adalah, thank you ya guys senyumannya.
Caranya adalah teman-teman, caranya adalah doa. Allahumma layyin qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke? Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Gitu caranya. Kalau suaminya suka marah-marah, hembuskan sedikit. Ah, Oke. Siap. Butuh admin gak, Zah? Nggak bisa. Adminnya pun pusing kalau kayak gini pakai admin ya, guys. Disematkan jadi lambat dia kalau pakai sematan. Oke, ini ya. Ini doa agar teman-teman agar teman-teman Allah apa namanya, agar teman-teman suaminya agak-agak lembut lah sedikit hatinya, ya kan? Oke, bus. Apa tuh doa biar hatimu luluh bang? Langsung dibalik-balik kan ya kita guys. Siap Mbak Balkis ya. Ustazah